Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, NIM 530302000026. Di sini saya akan menyampaikan tentang filsafat pemikiran Plato. Di antara pemikiran Plato yang terpenting adalah teori tentang ide-ide yang merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini pun belum terselesaikan. Teori ini sebagaimana bersifat logis, sebagaimana lagi bersifat metafisis. Dengan mendapatnya tersebut, menurut K.S. Burton, tahun 1976, Plato berhasil mendamaikan pendapatnya Heraklius dengan pendapatnya Parmenides. Menurut Heraklius, segala sesuatu selalu berubah. Hal ini dapat dibenarkan menurut Plato, tapi hanya bagi dunia jasmani, panca indera. Sementara menurut Parmenides, segala sesuatu sama sekali sempurna dan tidak dapat berubah. Ini juga dapat dibenarkan menurut Plato, tapi hanya berlaku pada dunia ide saja. Plato menjelaskan bahwa jika ada sejumlah individu memiliki nama yang sama, mereka tentunya juga memiliki satu ide atau forma. Sebagai contoh, meskipun terdapat banyak ranjang, sebelumnya hanya ada satu ide, yaitu ranjang. Sebagaimana bayangan pada cermin hanyalah nampak dan tidak real, demikian pula berbagai ranjang partikular pun tidak real dan hanya tiruan dari ide. Yang merupakan satu-satunya ranjang yang real dan diciptakan oleh Tuhan mengenai ranjang yang satu ini, yakni yang diciptakan oleh Tuhan kita bisa memperoleh pengetahuan, tetapi mengenai pembagian ranjang yang dibuat oleh tukang kayu yang bisa kita peroleh hanyalah opini. Maka kita pada kesimpulannya bahwa opini adalah tentang dunia yang tampil pada indera, sedangkan pengetahuan adalah tentang dunia abadi yang supra-inderawi. Sebagai misal, opini berkaitan dengan benda-benda partikular yang indah, sementara pengetahuan berkaitan dengan keindahan itu sendiri. Dan di sini Plato membawa kita pada perbedaan antara dunia intelek dan dunia inderawi. Plato berusaha menjelaskan perbedaan antara visi intelektual yang jelas dan visi persepsi inderawi yang kabur dengan jalan pembagiannya dengan indera penglihatan. Kita bisa melihat objek dengan jelas ketika matahari menyinari. Cahaya temaram penglihatan kita kabur, dan dalam gelap gulita kita dapat melihat sama sekali. Menurut dunia ide-ide adalah apa yang kita lihat abadi adalah dunia kabur karena temaramnya cahaya. Namun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang kita temukan, apa yang kita maksudkan, Plato telah memberikan sebuah tamsil, yakni tamsil tentang gua. Menurut tamsil itu, mereka yang tidak memiliki pengetahuan filsafat bisa diibaratkan sebagai narapidana dalam gua yang hanya bisa memandang ke satu arah karena tubuh terikat, sementara di belakangnya ada api yang menyala dan di depannya ada dinding gua. Mereka hanya dapat melihat bayangan yang dipantau pada dinding gua oleh cahaya yang ditimbulkan dari api. Mereka hanya bisa menganggap bayangan-bayangan itu sebagai kenyataan dan tidak dapat memiliki pengertian tentang benda-benda yang menjadi sumber bayang-bayang. Sedangkan orang yang memiliki pengetahuan filsafat, ia gambarkan sebagai seorang yang mampu keluar dari gua tersebut dan dapat melihat segala sesuatu yang nyata dan sadar bahwa sebelumnya ia tertipu oleh bayang-bayang. Namun ketika ia kembali ke gua untuk memberitahukan kepada teman-temannya tentang dunia nyata, ia tidak dapat lagi melihat bayangan secara jelas jika dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga dia melihat teman-temannya, ia tampak menjadi lebih bodoh daripada sebelum ia bebas. Pemikiran Plato tentang mimesis. Mimesis berasal
dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik, sastra mimesis diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam pengkajian karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Perbedaan pandang Plato dan Aristoteles menjadi sangat menarik karena keduanya merupakan awal filsafat alam. Merekalah yang menghubungkan antara persoalan filsafat dengan kehidupan. Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep ide tersebut, Plato sangat memandang rendah seniman dan penyair dalam bukunya yang berjudul Republik, bagian ke-10. Bahkan ia mengusir seniman dan sastrawan dari negerinya karena menganggap seniman dan sastrawan tidak berguna bagi Athena. Mereka dianggap hanya akan meninggikan nafsu dan emosi saja. Pandangan tersebut muncul karena mimesis yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan hanya akan menghasilkan khayalan tentang kenyataan dan tetap jauh dari kebenaran. Seluruh barang yang dihasilkan manusia menurut Plato hanya merupakan kopi dari ide, sehingga barang tersebut tidak akan pernah sempurna seperti bentuk aslinya. Dalam artian, ide-ide mengenai barang tersebut sempurna apabila memiliki nilai-nilai yang sesungguhnya. Seseorang, yaitu seorang tukang yang membuat kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya, mampu menghadirkan ide ke dalam bentuk yang dapat disentuh panca indera, sedangkan penyair dan seniman hanya menjiplak kenyataan yang dapat disentuh panca indera seperti yang dihasilkan tukang kayu. Mereka oleh Plato hanya dianggap menjiplak dari jiplakan ide-ide orang-orang tersebut. Kesimpulan dari pembahasan singkat yang saya sampaikan tersebut mengenai pemikiran Plato, dapat kita simpulkan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara kedua belah pihak yang memiliki realitas hakiki. Plato ada pada pendapat bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan bersifat intuitif bawaan dalam diri seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah diketahuinya dari dunia lain. Konon sebelum manusia itu masuk dalam dunia indrawi ini, menurut Plato, tanpa melalui pengalaman atau pengalaman yang lainnya, apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisis, maka ia pasti sanggup menatap ke dunia ide dan karena lalu memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal, termasuk tentang kebaikan, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Plato mengembangkan pendekatan yang sifatnya rasional deduktif sebagaimana mudah dijumpai dan dihitung sebagai skala matematik. Problem filsafat yang digarap oleh Plato adalah keterlemparan jiwa manusia ke dalam penjara dunia indrawi, yaitu tubuh ini adalah persoalan adalah being dan pengada menjadi becoming. Mimesis merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan filsafat Yunani kuno hingga pada akhirnya menganalisis sastra selain mendekatkan ekspresif, programatik, dan objektif. Mimesis merupakan ibu dari pendekatan sosiologi sastra yang darinya dilahirkan metode kritik saran yang lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.